Lah, cara pengobatan yang baik ya guys. untuk sakit pinggang ya guys. Ini daunnya. Ini daunnya ya guys. Cara meraciknya ya guys. Kita kasih tahu kalau nanti yang mengalami rasa sakit pinggang, ngilu-ngilu dalam pinggang, kita potong halus-halus kayak gini. Nanti di blender ya guys. Ya. Jadi kalau bisa diambil sama akar-akarnya dan daun. Akarnya ya guys. Jadi setelah itu kita iris kecil-kecil. Bahannya tidak banyak. Cuman daunnya. Bahannya hanya yaitu membutuhkan telur ayam kampung kalau bisa ya. Telur ayam kampung ya guys. Jadi daun kayak gini, akarnya kayak gini, daunnya seperti daun sirih ya guys. Seperti daun sirih. Ini paling ampuh obat sakit pinggang ya. Ya saudaraku dimanapun saja berada. Jadi kalau bisa kita iris halus-halus seperti ini, dan setelah itu kita blender. Kita kasih telur ayam kampung. Jadi kalau seandainya kita ambil cuman daunnya saja, enggak ada khasiat. Jadi kalau kita ambil dengan akar-akarnya, disinilah letaknya, yaitu namanya getah. Jadi yang bisa menjadi obat itu adalah getah. Nah kayak gini aja guys ya. Kita iris halus bosku. Nah, nanti kita blender. Kita jadikan obat sakit pinggang. Biasanya kalau ayahnya si Arif sakit pinggang, sering dikonsumsi ini. Mungkin karena bagi dia sudah cocok. Ya Arif? Ya guys. Sering Arif membuatkan obat ini. Malam pun dicarikan oleh Arif. Jadi caranya begini saja, dipotong sampai kecil. Jadi akarnya kalau bisa jangan dibuang Arif ya. Ya guys. Kita letakkan dalam baskom yang sedangkan ya guys. Bahannya tidak banyak sekali ya guys. Bahannya tidak banyak, yaitu obat ramuan kuno. Obat ramuan kuno ya yang guys. dikonsumsi oleh nenek moyang kita masa lalu. Yang dikonsumsi oleh nenek moyang kita masa lalu ya guys. Jadi nenek kita dulu makanya kuat-kuat ke sawah, kuat-kuat bertani, tidak pernah mengalami sakit pinggang. Ini yang dikonsumsinya. Tidak banyak bahannya guys. Tidak banyak, hanya sedikit bahan. Ya, setelah halus, ya bahannya dilihat kayak gini ya. Kayak gini, ini banyak tumbuh di semak-semak atau di pohon-pohon pisang. Yes. Dan kita cuci dulu ya guys. Kita bawa, kita hidupkan air supaya bersih. Hidupkan air supaya bersih ya guys. Air supaya bersih. Airnya harus air bersih ya guys. Airnya harus air bersih ya guys. Harus di blender. Airnya harus air bersih. Airnya harus bersih ya guys. Kita cuci ya guys ya. Kita cuci bersih. Ya. Terus kita buang sedikitnya ya guys. Supaya bersih. Supaya bersih ya guys. Harus 3 kali ya guys. Bersih. Sudah bersih ya guys.
Kita jalan dulu. Ini blender, ini pisau, ini daunnya ya guys. Setelah bersih, Setelah bersih, masukkan kita ke masukkan blender. ke blender. Guys, Yang tadi itu ya guys. kita kasih air. Kita kasih air secukupnya ya guys. Setelah itu kita putar. Kita putar Mana kita putar ini? di situ ya guys. Kita pakai ini. Harus kita putar. Harus kita haluskan. Tidak hidup. Mana hidup, Rik? Kena, Rik? Nah ya guys, coknya Di atas kulkas. di atas kulkas ya guys. Harus di atas kulkas maunya ya guys. Blender. Ini yang besar. Rik, ibu. Nah ya guys, Oke guys, mantap ya guys. sampai halus ya guys. Sampai halus ya guys. Sampai halus. Perhatikan ya guys cara buatnya. Perhatikan ya guys cara buatnya ya guys. Sudah halus ya guys. Sudah halus ya guys, kita matikan dulu. Kita ambil, kita taruh belakang lagi. Obat sakit pinggang ya guys. Kita campur dengan air yang tadi. Kita campur dengan air yang tadi. Ya. Nanti kita minum ya guys. Dia harus bersih ya guys. Harus kita lanjutkan ya guys. Kita masukkan ke. Kita masukkan ke cerek ke ceret. yang Kita saring kecil. dulu, Rin. Kita saring. Kalau tidak kita saring, sharingnya cuman kecil ya guys. Disaring kayak gini. Cara menyaringnya ya guys, warna hijau. Ini tadi malam sakit pinggang, biasanya diobat pakai ini sembuh. Sembuh ya guys. Jadi kalau orang Jawa mengatakan daunnya ini daun siram paspara. Kalau orang Jawa mengatakan ini daunnya daun siram papara ya guys. Siram paspara. Siram paspara. Kalau kita orang Minang mengatakan sabitan tunggue. Sabitan tunggui kalau orang Minang ya guys. Sabitan tunggue. Sabitan tunggui. Tunggue. Tumbuai. Tunggue. Tunggue. Nah, sabitan tunggue. Nah, banyak nyo bernaung di bawah batang pisang. Pisang. Sudah habis ya guys. Inilah getahnya itu. Inilah Yang getah. berbunyi ini adalah getah. Jadi yang menjadi obat Ya. adalah getahnya. Nah, bukan daunnya ya guys. Nah, getahnya ini yang menjadi obat pinggang. Nah, ini sayang getahnya tinggal kita ambil. Ya, kita masukkan ke sini walaupun ada daunnya tidak masalah. Penting dia obat. Penting. Nah, Habis ya guys. yes, ya. Jadi ini cara meracik obat sakit pinggang yang bagus. Ya, Dek, Ya guys. kasih tahu deh. Cara meracik- mengobat sakit pinggang. cara meracik obat Cara sakit meracik pinggang yang obat bagus. sakit pinggang yang bagus ya guys. Biasanya Biasanya banyak banyak di pohon-pohon pisang di bawah pohon pisang dan ya, tumbuhnya dan di atau di belakang rumah. atau di belakang rumah ya guys. Jadi sebagian orang belum tahu bahwa ini obat berkhasiat untuk obat sakit pinggang. Ya. Seandainya kalau sakit kita dalam tulang, Ya guys. jadi ampasnya ini diambil.
dibungkus pakai satu tangan dan diikat erat-erat. Jadi Eret-eret ya guys. Kalau tidak eret nanti dia jatuh. dia enggak bisa dipegang. Ya. Nanti setelah kita pegang erat, kita ikat erat-erat dan kita bungkus. Kalau bisa besar dari ini. Terus kita apakan Ke gelas. kompor. Ke kompor. Kita panaskan ke kompor, baru digosok-gosok di mana yang sakit seperti ini. Kayak ini ya guys. Ya seperti ini ya. Tapi dibungkus ya guys. Tidak boleh dipakai Kalau tangan. seandainya dia luka di dalam di tangan, itu harus dikasih jeruk nipis 3 biji. Baru dioles. Oles-oles. Misalnya jatuh, jatuh, ini sakit berdarah di dalam. Jadi supaya darahnya pecah, makanya dioles. Oles. Tapi harus dibungkus ya guys. Kalau Pakai tidak dibungkus. sapu tangan. Ya. Dan campurannya yang lain yaitu jeruk nipis yang masak. Setelah itu untuk kita yang berumur ini Ya guys. sudah tua ya, ataupun 40 ke atas ataupun 35 ke atas, bahkan dia bebas sendiri, enggak terhitung ya, enggak bisa dikatakan 45 tahun. Lagi ambil sendok ya guys. Setelah itu kita campur dengan telur. Telur ayam. Telurnya kalau bisa telur ayam kampung, kalau enggak telur bebek. Ya. Jadi ini cuma telur ayam ras. Itu bagi yang cocok telur ayam ras bisa, bagi yang tidak cocok pakailah telur ayam kampung. Inilah obat sakit pinggang yang amat luar biasa. Karena bagi saya cocok, bagi yang lain itu belum tentu cocok, belum tentu cocok ya. Kita pecahkan telurnya. Jadi caranya begini guys, Masukin ke masukkan gelas. semuanya, tidak boleh kita sisakan. Kuning putih disamakan ya, dan kita aduk Aduk-aduk ya sampai guys. hancur. Tidak kayak Royco ya guys. Kita aduk sampai hancur. Jadi kalau bisa telurnya ayam kampung ya guys. dan setelah itu Kita masukkan ke gelas. Sungguh mantap rasanya guys. Kita masukkan. Lalu kita Cuman kacau. ini telur ini tidak boleh terlalu sering. Hanya sekali aja dan habis itu atau pakai telur itu 3 kali dalam seminggu atau 2 kali dalam seminggu pakai telur. Kalau tidak pakai telur langsung aja kayak gini. Ya guys, kita contohkan untuk minumnya. Kalau takut saya coba sendiri dulu. Ini sakit pinggang sekarang guys. Dari malam tadi, makanya sekarang diambil obat. Rasanya enak seperti gula guys ya. Yes. Rasanya seperti gula, bukan pahit tapi seperti gula. Bagi saya yang biasa, bagi yang belum biasa, saya tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah pengasih. Mudah-mudahan ini menjadi obat. Biasanya bagi saya ini menjadi obat yang gitu sekali guys ya. Kalau saya merasakan sakit pinggang, pegal linu dalam tulang, sakit-sakit dalam tulang, insya Allah inilah yang sering saya konsumsi. Sudah banyak yang saya kasih tahu, bahkan sudah banyak yang mencoba. Alhamdulillah khasiatnya telah berkhasiat dan telah mencoba. Bagi yang telah mencoba, alhamdulillah sudah tampak hasil katanya. Ya, itulah petunjuk dari saya, ya saya coba minum. Habis ya guys. Jadi ini guys, jangan dibuang. Kalau bisa setelah kita minum ini jangan dibuang. Soalnya obat ini tidak berdosis, sayang kalau dibuang. Kita sudah payah untuk membuat. Kalau bisa ditambah lagi nih. Tambah lagi ya guys. Kayak gitu. Habis. Harus 2 gelas. Gelas ini guys.
insya Allah pinggang kita akan terasa nyaman, rasanya manis. Nanti untuk dikonsumsi lagi, jangan dibuang sayang. Ini untuk 1 hari sampai malam. Angin pun bisa keluar. Kalau masuk angin ataupun merasa kurang semangat kurang, coba konsumsi ya. Alhamdulillah. Jadi bagi yang pernah ke dokter ataupun berobat ke dokter sudah takut rasanya memakan obat dokter atau takut berdosis, kadang-kadang bagi yang cocok dia cocok, bagi yang tidak ada yang tidak. Seperti rasa kadang-kadang dada itu terasa sesak makan pil, ataupun kadang-kadang kita itu terasa takut-takut dan cemas-cemas. Jadi cobalah konsumsi dengan obat kampung ini, ramuan kampung ini, yaitu berkhasiat untuk pinggang, tulang, yaitu propos tulang atau asam urat. Insya Allah kalau yakin dan percaya bahwa ini obat yang amat itu, maka seluruh saudara saya akan sembuh. Jadi itulah petunjuk saya dan pengalaman dari saya. Ini bukan dari saya, tapi dari nenek dulu masa lalunya. Kalau dia sakit pinggang sering mengkonsumsi ini. Kalau dia lemah badan, kurang semangat, maka dikonsumsi. Untuk menghilangkan masuk angin paling mantap guys. Ya, kalau dengan syarat yakin dengan obat ini. Jadi inilah obatnya yang amat jitu. Jadi sekali lagi tadi Rip, kita kasih tahu lagi kalau yang ini, kalau ada rasanya anak terkilir atau jatuh di onda, dia luka di dalam atau dipencet di sini sakit, berarti dia luka di dalam. Jadi kita bungkus pakai sapu tangan, harus sebesar dari ini atau sebesar tinju. Kita campur dengan jeruk nipis yang matang 3 biji, baru dipanaskan ke kompor gas, baru digosok hangat-hangat kuku guys. Nah jadi supaya darah itu mengalir kembali, jadi luka di dalam itu sembuh. Jangan diurut, kalau luka di dalam diurut tambah sakit atau tambah luka. Harus pakai ini. Yang daun apa tadi? Kalau orang Jawa mengatakan sirampas para, kalau kita orang Minang mengatakan sabitan tungguet. Jadi kalau orang Ambon saya tidak tahu lagi, atau Madura saya tidak tahu lagi apa namanya, ataupun orang Batak saya tidak tahu. Yang penting saya hanya 2 dapat. Orang Jawa sirampas para, dan kami orang Minang sabitan tungguet. Jadi bagi kawan-kawan, bagi saudaraku, bagi orang yang tidak tahu dengan ini, tolong dikasih tahu, tolong ditunjukkan, tolong di komentar, tolong ditunjukkan bahwa ini obat yang mantap untuk tulang, yang bagusnya untuk orang berumur 35 tahun ke atas. Jadi sebelum kita mendapatkan keropos tulang atau sakit dalam tulang ataupun mendapatkan asam urat, atasilah dengan ini. Alhamdulillah khasiatnya luar biasa. Itu bagi saya, bagi yang lain saya tidak tahu ya. Itu bagi saya mungkin cocok, bagi saudaraku belum tentu ada yang cocok. Mungkin ada yang cocok dengan pepaya ataupun dengan yang lain. Ini bagi saya cocok ini. Jadi nanti akan saya buat lagi, yaitu mulai dari tulang, asam lambung, penyakit mah ini bisa dicampur. Nanti akan saya kasih tahu cara pengelolaannya episode yang akan datang. Jadi itulah sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan angin keluar, mudah-mudahan keringat dingin dibuatnya. Nah, tanda obat mantap guys. Basah, habis diminum tadinya tidak semangat, sekarang udah keluar keringat. Nah, itu khasiatnya mantap sekali. Jadi bagi saudaraku mudah-mudahan ini cocok. Kalau bagi saya cocok, bagi saudaraku belum tentu cocok, cuman cobalah. Segera mencoba obat ini, obat yang paling bagus untuk sakit pinggang, sakit tulang, ataupun asam urat. Insya Allah akan lenyap kalau rajin. Jadi sebelum kita dapat penyakit seperti itu,
atau keropos tulang ataupun sakit tulang, maka cepat diatasi mulai sekarang. Ya, kalau udah mulai sakit-sakit terasa sakit, cepat lari ke sabitan tunggu ataupun siram paspara. Oke, itulah sedikit yang saya kasih tahu. Besok saya racik lagi untuk penyakit mah, asam urat, asam lambung, terus banyak lagi banyak lagi ini campurannya nanti. Seperti daun kates atau daun pepaya, atau kunyit, jahe akan bisa dicampur itu seluruh penyakit yang ada di tubuh kita atau membunuh racun yang ada di tubuh bisa. Jadi insya Allah mudah-mudahan besok akan saya kasih tahu. Tunggu video saya selanjutnya. Kalau suka tolong like dan subscribe video kami ini ya, Gilang Channel ya, Gilang MR. ya. Sekali lagi Gilang MR. Jadi yang biasanya Arif tukang kamera, Arifnya ganteng. Nah, kalau ada yang berminat sama Arif ganteng ini, nah ya, Arif, nah itulah Arif. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.